Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah, kajian bersama Buya kita, Buya Ahmad Daniel LCMA Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada kesempatan kali ini, dan kajian kita lanjutan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema bab Uququl Walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita juga membuka sesi interaktif nantinya setelah Buya menyampaikan kajian nanti. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita, Buya Ahmad Daniel LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Ustaz ya. Jazakallahu khair, Ustaz, wa ahsanallahu ilaikum. Tema kita yaitu tentang durhaka kepada kedua orang tua ya, Ustaz ya. Ya baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Ahmad Daniel LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Buya kita persilahkan Buya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqwa rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pemirsa Surau TV dimanapun Anda berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala ala taufiqihi wa amtinanihi wa ma bikum min ni'matin faminallah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kemungkaran. Pemirsa Surau TV, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pembahasan bab jaza'u al-walidain, balasan terhadap orang tua. Apakah seorang anak dapat membalas kebaikan dari apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya, dan apa yang seharusnya atau yang semestinya dilakukan oleh seorang anak. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan dengan bab yang ketujuh,
yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yaitu bab uququ al-walidain. Kalau kita perhatikan ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum, dari apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, mulai dari pembahasan bab birrul walidain, kemudian setelah itu beliau membawakan tentang birrul berbakti kepada ibu, kemudian berbakti kepada ayah, dan pembahasan masih terkait dengan keutamaan birrul walidain. Pada bab yang ketujuh ini muallif membawakan tentang uququl walidain, dan ini adalah kebalikan dari pembahasan sebelumnya. Hal seperti ini dikenal dengan al-muqabalah, artinya menyebutkan sesuatu dan setelah itu menyebutkan lawannya. Dan ini banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mukmin, setelah itu Allah menyebutkan tentang kafir. Allah menyebutkan surga, dan setelah itu Allah menyebutkan tentang neraka. Allah menyebutkan tentang al-hasanat, dan setelah itu Allah SWT menyebutkan as-sayyiat, ya, tentang kebaikan, dan setelah itu Allah sebutkan tentang keburukan. Ini adalah salah satu bentuk metode ungkapan di dalam bahasa Arab, yaitu al-muqabalah. Ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, haddatsana Musaddad annahu qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal annahu qala haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku sampaikan terhadap kalian akbaru al-kabair. Akbar al-kabair, dosa besar yang paling besar. Dalam ungkapan ini ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, akbarul kabair ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa dosa terbagi kepada al-kabair dan kepada as-saghair. Ada al-kabair, ada as-saghair. Al-kabair jamak dari kata al-kabirah, dan lawannya adalah as-saghair. Al-kabair dan as-saghair. Banyak pengertian yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan al-kabair. Namun di antara pengertian yang kita pilih terkait dengan al-kabair ini adalah kullu dzambin, setiap dosa tawa'adallah fa'ilahu binnar, setiap dosa di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya dengan api neraka, binar au bihaddin, atau dengan hukuman had, au bila'at, au ghadab, atau pelakunya juga diancam mendapatkan laknat atau mendapatkan ghadab atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama rahimahumullahu taala juga berselisih pendapat terkait dengan dosa-dosa besar ini. Apakah jumlahnya terbatas dengan bilangan tertentu atau tidak? Ada yang menyebutkan bahwa dosa besar itu hanya 7 saja, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan atau yang membinasakan. Namun pendapat yang sahih ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum,
bahwa dosa besar itu amat sangat banyak jumlahnya, bahkan lebih dari 300 sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala juga beliau menulis tentang risalah Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan di situ beliau menyebutkan lebih dari 7 dosa besar. Amat sangat banyak dosa besar yang beliau sebutkan, tidak hanya 7 dosa besar yang beliau sebutkan. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ini juga uslubut tashwik atau metode yang dipergunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik perhatian orang yang mendengarnya. Beliau memulai dengan ungkapan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Ini adalah uslubut tashwik. Rasulullah SAW membuat orang yang mendengarnya menjadi terfokus, menunggu apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Dan hal ini diulangi oleh Nabi SAW salatan, sebanyak tiga kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. 3 kali Rasulullah SAW mengulangi ungkapan ini. Nah, dan ini menunjukkan betapa besarnya perhatian beliau terhadap hal ini. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Nabi SAW memperingatkan umatnya terhadap dosa-dosa besar agar jangan sampai mereka terjatuh ke dalam hal tersebut. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ma ba'atsallahu nabiyyan qad illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamu lahum wa yuhadzirahum min syarri ma ya'lamu. Ya. Tidak seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sudah menjadi kewajiban baginya untuk menjelaskan setiap kebaikan bagi umatnya, sebagaimana juga sudah menjadi kewajiban bagi para nabi untuk memperingatkan umatnya dari segala macam bentuk keburukan. Mendengar hal tersebut, para sahabat radhiyallahu anhum pun berkata, qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, iya ya Rasulullah. Ya. Mereka ingin mengetahui apa saja dosa besar yang paling besar tersebut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, qal al-isyraku billah. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan sekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah lah yang telah menciptakan engkau. Allah yang telah mengatur segala sesuatunya bagi dirimu. Allah mudahkan segala sesuatunya bagi dirimu, namun engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang dapat membinasakan. Nah, yang pertama kata Rasulullah SAW adalah asyirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kesyirikan adalah merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang meninggal dan dia tidak bertaubat dari kesyirikan. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana kesyirikan adalah merupakan dosa yang besar yang pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa sesungguhnya innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain daripada dosa
dosa kesyirikan. Maka dari itu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, karena kesyirikan adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun meminta kepada Allah agar mendapatkan atau diberikan perlindungan jangan sampai melakukan kesyirikan. Beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan keturunanku jangan sampai menyembah berhala, jangan sampai melakukan kesyirikan. Dan Nabi SAW pun mengajarkan kita untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah SWT jangan sampai melakukan kesyirikan, baik kita mengetahui ataupun kita tidak mengetahuinya. Ketahuilah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, bahwa kesyirikan di sini al-isyraku billah, yang dimaksud dengan kesyirikan adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam segala sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Atau taswiyatu ghairillah billah fima huwa min haqqillah au khasaisillah. Itu menyetarakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hak Allah ataupun di dalam segala sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Menyetarakan makhluk dalam hak Allah atau menyetarakan makhluk dengan Allah dalam hak Allah SWT seperti memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih dengan tujuan agar dijauhkan dari petaka, agar diberikan manfaat, atau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada patung-patung, sujud kepada pohon, sujud kepada kuburan, sujud kepada orang, manusia, atau juga di antara bentuk kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan syirkun akbar, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyetarakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, seperti melakukan kesyirikan dalam rububiyah, dalam perkara yang terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa makhluk dapat memberikan manfaat atau mengangkat madarat, atau merekalah yang memberikan rezeki, memberikan kesembuhan dan yang lainnya. Nah, ini merupakan syirkul akbar. Dan Nabi SAW telah memperingatkan umatnya jangan sampai mereka melakukan kesyirikan. Karena itulah Rasulullah SAW berupaya untuk senantiasa menutup segala macam celah yang dapat menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Maka dari itulah Nabi SAW mengharamkan menggambar makhluk yang bernyawa. Nabi SAW memberitakan bahwa di antara orang yang paling keras azabnya di hari kiamat kelak nantinya adalah al-musawwirun, mereka yang menggambar makhluk yang bernyawa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula lah Nabi SAW melarang untuk membangun kuburan, karena hal tersebut dapat menjerumuskan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa dosa besar yang paling besar itu adalah asyirku billah. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kata Rasulullah SAW, wa uququl walidain, al-isyraku billah wa uququl walidain. Kemudian
Di sini Nabi SAW mengatakan wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Lihat, kalau kita memperhatikan dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala di awal pembahasan terkait dengan birrul walidain, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk bertauhid kepada Allah dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan kepada engkau, janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah SWT. Alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan engkau untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah gandengkan perintah untuk mentauhidkan Allah yang merupakan hak Allah dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua, dan ini menunjukkan tingginya kedudukan birrul walidain. Dan sebagaimana Allah menggandengkan antara perintah mentauhidkan Allah dengan berbakti kepada orang tua, di sini pun Nabi SAW menggandengkan larangan melakukan kesyirikan dengan larangan durhaka terhadap orang tua. Ini juga menunjukkan betapa durhaka kepada orang tua ini adalah merupakan perbuatan dosa besar yang sangat besar. Kemudian perlu kita ketahui ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, uququl walidain ini bermacam-macam. Bentuk durhaka kepada orang tua ini bermacam-macam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua tersebut perkataan karena perkataan tersebut dapat menyakiti mereka. Dan ini juga dianggap sebagai bentuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kalau saja perkara yang dianggap remeh tersebut dianggap sebagai bentuk perbuatan yang merupakan kedurhakaan terhadap orang tua, maka tentu yang lebih besar dari itu tentu lebih aula dikategorikan sebagai perbuatan durhaka kepada orang tua. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Juga di antara bentuk uququl walidain adalah ketika seorang anak tidak menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara bentuk uquq al-walidain, karena sesungguhnya perbuatan tersebut menjadikan orang tua merasa sedih karena melihat anaknya tidak taat kepada Allah, tidak menjadi qurratu a'yun, yang menjadi penyejuk matanya, menyenangkan matanya ketika melihat anaknya berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ikhwatal iman, banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama di antara perbuatan uquq al-walidain. Di antaranya ketika seorang anak melakukan perbuatan yang justru mencoreng kehormatan kedua orang tuanya, menjadikan kedua orang tuanya direndahkan, diremehkan oleh orang-orang, menjadi bahan olok-olokan oleh orang lain. Ini juga di antara bentuk uquq al-walidain. Kalau saja hal tersebut dianggap sebagai uququl walidain, maka bagaimana dengan mereka yang sampai tega memukul orang tuanya, mendorong orang tuanya, bahkan wal'iyadzubillah di antara mereka ada yang sampai membunuh orang tuanya, wal'iyadzubillah. Ini tentu adalah merupakan hal yang amat sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa al-jaza min jinsil amal.
balasan yang akan didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia perbuatkan. Ya. Sebagaimana dia berbuat, maka demikian pula lah dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berharap mendapatkan anak yang senantiasa berbakti kepada kita, maka hal yang harus kita lakukan diantaranya adalah juga berupaya untuk menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Maka hendaknya kita juga memperlakukan orang tua kita dengan baik. Di sini disebutkan wajalasa wa kana muttaki'an. Perawi hadis ini menyebutkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-isyraku billah wa uququl walidain. Setelah beliau mengatakan, maukah kalian aku sebutkan dosa besar yang paling besar? Kemudian beliau menyebutkan melakukan kesyirikan kepada Allah. Kemudian setelah itu durhaka kepada orang tua. Disebutkan oleh rawi hadis ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk di mana sebelumnya beliau itu berdiri. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap dua hal tersebut. Menunjukkan bahwa dosa tersebut bukanlah dosa yang biasa, sehingga beliau memberikan perhatian khusus. Yang tadinya beliau berdiri dengan muttaki'an, memegang tongkatnya, kemudian beliau duduk. Ala wa qauluz zur. Kemudian kata Rasulullah SAW, juga di antara dosa besar yang paling besar adalah qauluz zur, yaitu ungkapan atau perkataan yang bohong. Az-zur di sini khutul iman azani Allah wa iyyakum, maknanya adalah al-kadzib wal batil wat tuhmah, yaitu kebohongan atau segala sesuatu yang batil, atau at-tuhmah yaitu tuduhan. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kata rawil hadis ini, mazala yukarriruha. Nabi SAW selalu mengulang-ulangnya, hatta qult, sampai aku pun berkata di dalam hati, laitahu sakat. Laitahu sakat. Kalaulah seandainya Rasulullah SAW berhenti, tidak mengulang-ulang perkataan itu lagi. Hal ini dikatakan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, syafaqatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karahiyatan lima yuz'ijuhu wa yughdibuhu. Karena kasih sayangnya para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ingin ada sesuatu yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang menjadikan beliau menjadi marah. Mereka tidak ingin ada sesuatu yang justru merepotkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kasih sayang mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ikhwatul iman a'azanillahu wa iyyakum diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam Al-Adab, di dalam Kitabul Adab, bab uququl walidain minal kabair, di dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam bab bayan al-kabair wa akbaruha, penjelasan tentang dosa-dosa besar dan apa dosa besar yang paling besar. Hadis ini ikhwatul iman, hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu ini memberikan beberapa pelajaran, di antaranya adalah pembahagian dosa kepada al-kabair dan as-saghair, dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan kita sudah jelaskan bahwa dosa besar itu adalah dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman neraka, atau mendapatkan laknat, atau mendapatkan murka Allah, atau mendapatkan hukuman had
di dunia. Kemudian ikhwatul iman, a'azanillahu wa iyyakum, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, yaitu peringatan yang sangat keras. Jangan sampai seseorang itu melakukan uququl walidain, durhaka terhadap orang tuanya. Maka kalau kita lihat ikhwatul iman, a'azanillahu wa iyyakum, dalam dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bagaimana kita diajarkan wakhfid lahum janahadz dzulli minal rahmah, bagaimana kita diajarkan untuk benar-benar merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Bagaimanapun kita adalah seorang anak yang sukses, namun di hadapan orang tua kita tetaplah sebagai seorang anak dan tidak boleh meninggikan diri kita di hadapan orang tua. Ya, tidak boleh kita meninggikan suara di hadapan orang tua. Hendaknya kita berbicara dengan tutur kata yang lemah lembut. Ya. Kemudian juga ikhwatul iman, a'azanillahu wa iyyakum, hadis ini juga memberikan pelajaran peringatan yang sangat keras. Jangan sampai melakukan uququl walidain, begitu juga jangan sampai melakukan qauluz zur, itu perkataan yang bohong atau sumpah palsu. Kemudian ikhwatul iman, a'azanillahu wa iyyakum, hadis ini juga menunjukkan bagaimana kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana adab mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, a'azanillahu wa iyyakum, hadis berikutnya Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Sallam annahu qala akhbarana Jarir an Abdul Malik bin Umair an Waddad katib al-Mughirah bin Syu'bah annahu qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad katibu al-Mughirah bin Syu'bah fa'amla alayya wa katabtu biyadi inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa idha'atil mal wa an qila wa qala. Inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa idha'ati al-mal wa an qila wa qala. Ini adalah hadis yang ke-16 yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala dari Muhammad bin Sallam, telah berkata atau memberitakan kepada kami Jarir dari Abdul Malik bin Umair dari Warrad, di mana beliau ini adalah katib Al-Mughirah bin Syu'bah, juru tulisnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana beliau berkata, kataba Muawiyah ila Al-Mughirah. Muawiyah radhiyallahu an menulis kepada, mengirimkan surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah. Tuliskan kepadaku segala sesuatu yang engkau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Warrad pun berkata, fa amla alayya wa katabtu biyadi. Maka kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah pun mendiktekan kepadaku apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun menulis dengan tanganku ini. Ini menunjukkan bahwa hal ini benar-benar ditulis oleh Warrad, katib Al-Mughirah. Beliau menuliskan secara langsung dari Al-Mughirah bin Syu'bah apa yang beliau dengar atau apa yang didengar oleh Al-Mughirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, inni sami'tuhu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an kathratis su'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang banyak bertanya.
banyak bertanya atau al-ilhah fi su'alin nas fi ma la hajata ilai. Banyak bertanya atau terus-terus meminta kepada manusia, bertanya sesuatu yang sama sekali tidak ada kebutuhan untuk hal tersebut. Pertanyaan yang sama sekali tidak ada bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Pertanyaan yang justru pada akhirnya hanya akan memberatkan diri sendiri. Dan hal ini juga tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innallaha farada alaikumul hajj fahajju. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian pelaksanaan ibadah haji, maka berhajilah kalian. Lantas kemudian ada yang bertanya, "Akulla amin ya Rasulullah?" Apakah haji itu diwajibkan setiap tahun ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau sekiranya aku katakan iya, maka pasti ibadah haji itu diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Janganlah kalian mempertanyakan sesuatu yang apabila disampaikan kepada kalian justru hanya akan memperburuk kondisi kalian, hanya akan mempersulit kalian. Sebagaimana halnya orang-orang Yahudi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, qalu du'nana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba berdoalah kepada Rabbmu untuk menjelaskan kepada kami bagaimana kriteria dari sapi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriterianya begini dan begitu. Kemudian mereka bertanya tentang warnanya, maka Allah sebutkan begini dan begitu. Kemudian mereka pun kembali mengatakan innal baqara tasyabaha alaina. Sesungguhnya sapi-sapi ya, mirip semuanya, hampir sama. Maka kemudian Allah SWT pun menyebutkan kembali kriteria yang justru mempersulit mereka. Kemudian Allah SWT mengatakan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian mereka pun menyembelih sapi tersebut, hampir-hampir mereka tidak menemukan sapi dengan kriteria yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, mempersulit diri sendiri adalah merupakan hal yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mempersulit hambanya. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan segala sesuatu kemudahan bagi kalian dan Allah SWT tidak menginginkan sesuatu yang justru menyulitkan kalian. Wa ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn, tidaklah Rasulullah SAW diberikan dua pilihan illa ikhtara aisarahuma, melainkan beliau memilih yang paling mudah. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau mendengar Rasulullah SAW melarang banyak bertanya, yaitu pertanyaan yang sama sekali tidak ada manfaatnya, bukan pertanyaan yang justru ada manfaatnya. Kalau pertanyaan yang ada manfaatnya justru ini adalah hal yang terpuji, ya, pertanyaan terkait dengan ilmu, ya, ini adalah merupakan hal yang terpuji. Kemudian wa idha'atil mal, Nabi SAW juga melarang idha'atul mal, ya, menghambur-hamburkan harta dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ketahuilah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum bahwa harta adalah hal yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak nantinya hingga dia akan ditanya oleh Allah SWT. Di antaranya tentang apa? An malihi, tentang hartanya. Min ainak tasabahu, dari mana dia peroleh hartanya tersebut. Bagaimana dia memperoleh harta tersebut? Apakah dia peroleh dari sumber yang halal
atau dari sumber yang haram? Apakah dia peroleh dengan cara yang dihalalkan, yang dibenarkan secara syariat, atau dia peroleh dengan cara yang diharamkan? Bukan hanya ditanya dari mana dia memperolehnya, namun juga dia akan ditanya oleh Allah SWT, wa fima anfaqah, dan kemana harta tersebut dia pergunakan. Untuk apa dia pergunakan? Apakah harta yang telah Allah berikan kepadanya dia pergunakan sebagai wasilah untuk membantu ketaatan dia kepada Allah, semakin menjadikan dia taat kepada Allah, atau sebaliknya harta tersebut dia pergunakan untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, senantiasa merenungkan setiap apa yang kita perbuat, ya, karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita perbuat. Di antaranya adalah terkait dengan harta yang Allah berikan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban kemana kita mempergunakan harta tersebut. Dan kemudian wa an qila wa qala, ya, wa an qila wa qala. Di sini ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, makna dari qila wa qala di sini adalah al-hadits bi kulli ma yasma'uh. Al-hadits bi kulli ma yasma'uhu, ya, mengucapkan segala sesuatu yang didengar, ya. Segala apa yang sampai selalu disampaikan kembali tanpa mencerna terlebih dahulu, memikirkan terlebih dahulu apakah ini ada manfaatnya atau tidak, ya. Bukankah Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik, atau kalau setidaknya dia diam. Kalau sekiranya tidak ada perkataan baik yang akan dia ucapkan, sebaik-baiknya dia adalah diam. Karena apa? Karena Allah SWT memperingatkan kita, ma yalfidhu min qaul, tidak ada satu ucapan yang dia lafazkan illa ladaihi raqibun atid, melainkan di situ ada raqib atid yang akan senantiasa menuliskan apa yang terucap dari mulut manusia. Kalau yang terucap di situ adalah satu kebaikan, maka akan ditulis sebagai kebaikan, dan sebaliknya kalau yang diucapkan itu adalah keburukan, maka akan ditulis sebagai keburukan. Dan Nabi SAW telah memperingatkan bahwa di antara hal yang paling banyak menjerumuskan seseorang itu ke dalam api neraka adalah lisannya, adalah perkataannya. Sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau mengatakan, wa inna la mu'akhaduna bima naqulu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kami atau kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita ucapkan ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menyebutkan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yaqubbun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Celakalah engkau ya Mu'adz, tidakkah engkau mengetahui bahwa kebanyakan manusia itu dicampakkan ke dalam neraka, diseret di atas mukanya atau di atas punggungnya, melainkan itu adalah akibat dari apa? Akibat dari lisannya, akibat dari ucapannya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seorang, hendaknya dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ketika dia akan berkata, berucap, hendaknya dia renungkan terlebih dahulu apakah perkataan yang akan dia ucapkan itu ada nilai pahalanya atau tidak. Kalau sekiranya ada nilai pahalanya, maka dia ucapkan. Tapi kalau sekiranya tidak ada nilai pahalanya, maka sebaiknya dia tidak mengatakan apa-apa. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Dan lebih parahnya lagi adalah betapa banyak di antara manusia saat ini mendengarkan gunjingan terhadap seseorang, dia pun mengucapkan hal tersebut. Ketahuilah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kalau sekiranya apa yang dia katakan itu ada pada diri orang yang dia bicarakan, maka ini adalah gunjingan ghibah.
Dan sebaliknya, kalau sekiranya tidak ada dalam diri orang tersebut, maka dia sudah melakukan satu bentuk kedustaan, dan ini juga merupakan dosa besar. Maka dari itu ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita hal-hal yang justru menjaga kita dari segala sesuatu yang justru akan membinasakan kita. Ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah tahrim al-mujadalah wal as'ilah allati la faidata fiha. Haramnya atau tidak bolehnya kita berdebat atau bertanya pertanyaan yang sama sekali tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat yang kita dapatkan dari pertanyaan tersebut, namun justru hanya akan memberatkan kita. Kemudian juga ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, hadis ini juga mengandung larangan jangan sampai kita membuang-buang harta dalam segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan juga hadis ini memberikan pelajaran bagi kita tentang larangan untuk membicarakan segala sesuatu yang kita dengar. Namun justru seharusnya kita menyaring, menimbang-nimbang segala sesuatu yang kita dengar, mana di antara hal tersebut yang pantas untuk kita sampaikan kembali dan apa di antaranya yang kita tidak perlu kita sampaikan. Ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Mungkin dalam pertemuan kali ini kita cukupkan dengan 2 hadis ini saja dalam pembahasan uquq al-walidain, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan bab yang ke-8, yaitu bab la'nillah man la'ana walidaih. Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, syukur jazakallah atas penyampaian kita pada sunnah kali ini, dan kita mengadakan sesi interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332 terkait tema kita yaitu durhaka kepada orang tua. Baik, ada pertanyaan Bu ya. Bismillah, izin bertanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Ini pertanyaan di luar tema nih Bu ya. Izin bertanya Bu ya. Saya seorang ikhwan yang sudah menikah, namun saya melakukan poligami Bu ya, dan tanpa sepengetahuan istri pertama Bu ya. Setelah berselang waktu ketahuan istri pertama, lalu kami ribut. Kemudian istri pertama minta cerai dan kembali kepada orang tuanya Bu ya. Dan sampai sekarang tidak bisa dihubungi dan memblok saya Bu ya. Nah, ini apa yang harus saya lakukan Bu ya? Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka itu dengan baik. Pergaulilah istri kalian itu dengan baik. Ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Memang meminta izin dari istri yang pertama ketika hendak menikah kembali memang bukanlah syarat yang harus dipenuhi ketika seorang itu hendak berpoligami. Akan tetapi ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum, ketahuilah bahwa sesungguhnya hal tersebut termasuk ke dalam al-mu'asyarah bil ma'ruf, mempergauli dengan cara yang baik ya. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin kita akan selamanya menyembunyikan keberadaan istri yang kedua ya. Dan justru hal tersebut mungkin akan berpotensi menjerumuskan kita kepada berbagai macam bentuk kesalahan, kebohongan ataupun yang semisalnya. Maka dari itu ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, dalam kondisi yang
dihadapi tersebut. Ketika istri telah mengetahui bahwa suaminya telah melakukan poligami, kemudian dia kembali kepada orang tuanya dan minta untuk dia diceraikan, maka dalam kondisi seperti ini, ikhwatul iman a'azanillahu wa iyyakum, seorang suami hendaknya bersikap bijak. Sebagaimana dia berani berbuat, maka dia pun harus berani bertanggung jawab. Maka hendaknya dia datang kepada keluarga istrinya dan menunjukkan i'tikad baiknya bahwa dia menikah itu bukanlah untuk menceraikan istrinya yang pertama. Dia tunjukkan kesungguhannya. Justru seharusnya dia berupaya untuk semakin baik perlakuannya terhadap istrinya ketika dia menikah lagi. Jadi dalam hal ini ikhwatul iman a'azanillahu wa iyyakum, hendaknya dia bersabar, dia berupaya untuk kembali menjalin rumah tangganya tersebut. Jangan sampai dia karena ucapan istrinya untuk diceraikan maka dengan mudah dia menceraikannya. Justru hendaknya dia lebih sabar dalam hal ini, dan hendaknya dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya jalan keluar. Wallahu taala. Ya, taib, syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Berikutnya kita masih memberikan kepada pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik, pertanyaan terakhir Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam. Apakah tidak menurutkan kehendak orang tua termasuk durhaka nih Bu ya? Semisal orang tua ingin sesuatu dan kita tidak menurutinya Bu ya. Tabarakallahu fiik. Apakah tidak menuruti kehendak orang tua itu adalah merupakan perbuatan yang durhaka? Ikhwatal iman a'azanillahu wa iyyakum, jika sekiranya apa yang diminta oleh orang tua tersebut adalah merupakan perbuatan maksiat kepada Allah, maka dalam hal ini bukan merupakan satu bentuk kedurhakaan ketika seorang anak tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada Allah, kepada makhluk dalam perbuatan yang merupakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika sekiranya memang kondisi anak tidak mampu untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya, maka ini juga tidak termasuk ke dalam bentuk perbuatan durhaka, karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan seseorang itu di luar batas kemampuan seorang hamba. Nah, kemudian juga ikhwatul iman a'azanillahu wa iyyakum, kondisi yang ketiga, ada kalanya orang tua karena umur yang sudah lanjut dan cara berfikirnya pun sudah berubah kembali seperti anak-anak, atau dikategorikan sebagai as-safih, orang yang tidak memiliki akal yang baik dalam menimbang segala sesuatunya. Karena ada kondisi di mana orang tua kembali tingkah lakunya itu seperti anak-anak. Dia tidak dapat mengatur keuangannya, tidak dapat mengatur dengan baik segala sesuatu yang mendatangkan maslahat, mana yang tidak mendatangkan maslahat. Maka dalam kondisi demikian, jika seorang anak melihat bahwa jika dia melakukan ini, itu justru tidak akan mendatangkan maslahat bagi orang tuanya, tidak ada kebaikan bagi orang tuanya, tidak ada manfaat bagi orang tuanya, maka ini juga tidak dianggap sebagai uququl walidain, tidak dianggap sebagai bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Namun jika sekiranya tidak ada alasan-alasan tersebut, artinya apa yang diinginkan oleh orang tuanya itu ada manfaat bagi mereka dan si anak pun mampu untuk melakukan hal tersebut, maka dalam hal ini kalau sekiranya anak tersebut
tidak menuruti apa yang diinginkan oleh orang tuanya, maka inilah yang dianggap sebagai uququl walidain. Wallahu ta'ala alam. Ya, taib, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kajian kita minta kesimpulan dari kajian kepada Buya, kita persilakan Buya. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berbuat baik pada orang tua karena kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Maka sebagaimana mereka telah berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita pun membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan mereka. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Orang tua adalah merupakan orang yang paling dekat dengan kita dan yang lebih layak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Bagaimana mungkin kita berbuat baik kepada orang lain namun kita berbuat buruk kepada orang tua kita? Sungguh ini adalah merupakan hal yang terbalik. Maka dari itu ikhwatal iman, hendaknya kita merenungkan bahwa suatu saat kita pun akan menjadi orang tua, kita akan memiliki anak, dan apa yang kita harapkan dari anak kita, itulah yang akan kita dapatkan sebagaimana perlakuan kita terhadap orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, taib, syukran jazakallahu khair Buya atas menyampaikan kajian dan juga kesimpulan kajian kita tentang durhaka kepada orang tua, tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Jazakallahu khair Buya, wa jazakumullahu khaira kepada pemirsa Surah TV yang telah menyaksikan kajian kita baik melalui TV dan juga sosial media, dan juga jazakumullahu khaira kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.